Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Tetap bersyukur buat berkat dan perlindungan yang telah Tuhan berikan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Boleh bangun kembali dengan tubuh jiwa yang sehat. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, biarlah kami mendengar firman Tuhan, mendengar dan memasukkan dalam hati kami untuk kami lakukan dalam keseharian kami. Tolong ya Tuhan, kami serahkan jam ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas Anwar Kristanto dengan tema Berdoa bagi Bangsa. Bacaan diambil dari 1 Timotius 2 ayat 1-2 yang demikian bunyinya. Karena itu, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian, kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena masih memberikan kesempatan untuk mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Nya. Saudara, dari firman yang kita baca atau kita dengarkan hari ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus menasihatkan anak rohaninya, yaitu Timotius, dengan sebuah instruksi yang sangat mendasar bagi kehidupan umat percaya, khususnya dalam bernegara. Melalui 1 Timotius 2 ayat 1-2, Paulus menegaskan urgensi doa dengan mengatakan, pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Frasa pertama-tama di sini menunjukkan sebuah prioritas utama. Mendoakan para pemimpin bangsa bukanlah sebuah opsi atau pilihan reaktif yang hanya dilakukan menjelang masa krisis atau pemilu, tapi ini adalah sebuah perintah mutlak dan gaya hidup berkelanjutan bagi gereja Tuhan. Seringkali orang Kristen lebih mudah mengkritik kebijakan pemerintah daripada meluangkan waktu secara khusus untuk mendoakan mereka. Padahal Alkitab secara spesifik memberitakan kita untuk berdoa bagi raja-raja dan untuk semua pembesar, yang dalam konteks modern itu mencakup presiden, menteri, wakil rakyat, hingga aparatur negara di tingkat daerah. Perlu diingat, pada saat Paulus menulis surat ini, Kekaisaran Romawi dipimpin oleh penguasa yang tidak mengenal Tuhan, bahkan yang bertindak kejam terhadap orang Kristen. Namun perintah untuk berdoa syafaat tetap berlaku. Mengapa doa syafaat bagi pemerintah ini begitu penting? Ayat kedua memberikan jawabannya, yakni agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ada korelasi rohani yang kuat antara kualitas kehidupan bermasyarakat dengan doa-doa yang dinaikkan oleh orang percaya. Pemimpin yang didoakan akan beroleh hikmat kebijaksanaan ilahi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kebijakan yang lahir dari hikmat Tuhan itu pada akhirnya akan menciptakan sebuah tatanan negara yang damai, yang adil, yang tentram. Oleh sebab itu, gereja memegang peranan krusial sebagai tiang doa bagi tegaknya sebuah bangsa. Tanggung jawab kita adalah berdiri di celah, menjadi perantara yang memohonkan anugerah Allah agar senantiasa menyertai para pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan. Tanpa dukungan doa dari jemaat, para penguasa akan sangat mudah tergelincir dalam keputusan yang merugikan banyak orang. Maka dari itu, mengabaikan doa bagi negara sama saja dengan membiarkan bangsa ini berjalan tanpa pelita ilahi. Jadi mari kita senantiasa memprioritaskan doa ini dengan sungguh-sungguh. Sebab doa bagi pemerintah adalah perintah Tuhan demi kesejahteraan seluruh bangsa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau tempatkan kami di bumi Indonesia. Dan kami percaya Tuhan punya maksud. Salah satu yang Tuhan ingin untuk kami lakukan adalah mendoakan negeri kami, pemerintah kami. Berikanlah kami kebesaran hati, kasih juga bagi bangsa ini, dan juga hati yang mau untuk memohon anugerah Tuhan bagi pemerintah kami.
Kiranya Tuhan yang pimpin kami untuk menjadi terang-Mu, khususnya di dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini dalam anugerah Tuhan. Teruslah menjadi berkat dan terang bagi bangsa dan negara. Tuhan menolong kita.